Ya pemirsa, kita awali Anyus siang hari ini dari Jakarta, di mana petugas gabungan merazia warung jamu dan toko penjual miras di kawasan Durensawit, Jakarta Timur. Puluhan botol minuman keras disita dalam razia tersebut. Petugas gabungan Satpol PP Jakarta Timur menyisir warung jamu yang berada di sekitar Pondok Kelapa, Durensawit, Jakarta Timur. Petugas mendapati belasan botol minuman keras dari beberapa warung jamu dan salah satu galon miras oplosan siap edar dan menangkap pelaku peminum miras oplosan. Petugas juga menggerebek salah satu toko miras berkedok toko kelontong di Durensawit. Pemilik toko sempat mengelak dan berdebat karena petugas mendapati puluhan botol miras tanpa izin jual. Pemilik toko akhirnya memohon agar 3 dus atau puluhan botol miras tersebut tidak diangkut. Namun petugas tidak memperdulikan dan tetap mengamankan miras tersebut. Dari hasil operasi pekat tadi kita dapatkan 4 dus, 36 botol, berikut 1 galon ginseng, oplosan ginseng. Jadi kegiatan terselenggaranya ketertiban umum tidak ada hentinya. Tidak ada satu detik pun berhenti, akan kita laksanakan terus-menerus. Razia miras ini dilakukan terus-menerus terutama jelang bulan suci Ramadan. Karena minuman keras kerap jadi penyebab aksi tawuran yang sering terjadi di bulan suci Ramadan. Dari Jakarta, Rio Manik melaporkan. Operasi penertiban tempat hiburan malam jelang Ramadan digelar Pol PP di sejumlah lokasi di Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. Sebanyak 13 titik lokasi tempat hiburan malam seperti kafe dan karaoke didatangi petugas. 13 titik tersebut berada di 3 kecamatan di Kabupaten Mamuju. Di salah satu lokasi, petugas mendapati pengunjung dan pekerja tempat hiburan tengah menikmati hiburan. Petugas juga mendapati ratusan botol minuman beralkohol yang dimiliki oleh pengelola tempat hiburan. Malam ini kita sudah memeriksa Kafe Pegas, Kafe Dragon, dan tempat karaoke yang ada di pintu jembatan ini. Jelang masuknya bulan Ramadan, petugas mengimbau kepada pengelola tempat hiburan untuk tidak beroperasi selama Ramadan. Sanksi akan diberikan jika pengelola nekat beroperasi saat Ramadan. Dari Mamuju Tengah, Sulawesi Barat, Wahid iNews melaporkan. Pemirsa, aksi kejar-kejaran mewarnai razia pelayanan kesejahteraan sosial di Kota Medan, Sumatera Utara. Sejumlah orang yang kedapatan sedang mangkal kabur ketika mengetahui kedatangan para petugas gabungan dinas sosial. Sejumlah wanita diduga tunasusila berhasil diamankan petugas, namun tak sedikit yang melarikan diri ketika petugas menggelar razia PPKS di Jalan Iskandar Muda, Medan, Sumatera Utara. Sempat terjadi adu mulut antara petugas dengan seorang pria yang mengaku sebagai suami dari wanita yang terjaring oleh petugas. Di lokasi lainnya, petugas gabungan Dinas Sosial Kota Medan juga mengamankan sejumlah wanita diduga tunasusila yang bersembunyi di dalam toilet sebuah hotel. Petugas mengatakan razia pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial atau PPKS digelar jelang datangnya bulan suci Ramadan. Menyambut bulan suci Ramadan, ya, yang mana kegiatan tersebut demi kenyamanan orang berpuasa, makanya kami melaksanakan kegiatan pembinaan, pengawasan dan penertiban bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, termasuk untuk WTS dan pelaku asusila yang berada di wilayah Kota Medan. Usai pendataan, mereka yang terjaring razia langsung dibawa petugas ke Panti Sosial Parawansa di Kabupaten Karo, Sumatera Utara untuk mendapatkan pembinaan lebih lanjut. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Medan, Sumatera Utara menangkap 2 kurir narkoba jaringan internasional di kawasan Labuan Batu Utara, Sumatera Utara. Dari penangkapan, polisi mengamankan 3 karung narkotika jenis sabu seberat 68 kg.
Inilah situasi saat petugas kepolisian menangkap para pelaku kurir narkoba. Dalam penggerebekan ini, polisi menemukan 3 karung berisi narkoba jenis sabu seberat 68 kg. Polisi menangkap 2 kurir, yakni Doni Permana 25 tahun dan Dino 21 tahun. Yang keduanya adalah warga Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat. Menurut pihak kepolisian, penangkapan 2 kurir narkoba antar provinsi ini berawal dari informasi masyarakat akan adanya pengiriman narkoba dalam jumlah besar yang berasal dari Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat dan akan memasuki wilayah. Ya pemirsa, hari ini pimpinan Mahkamah Konstitusi periode 2023-2028 diambil sumpah jabatan. Dan kita akan terhubung langsung ke Mahkamah Konstitusi. Pegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta berbakti kepada nusa dan bangsa. Rohaniwan disilakan kembali ke tempat. Penandatanganan berita acara pengucapan sumpah Ketua Mahkamah Konstitusi. Pengucapan sumpah Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi. Yang Mulia Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi masa jabatan 2023-2028 dan Rohaniwan disilakan menuju tempat pengucapan sumpah yang telah disediakan. Pengucapan sumpah Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi masa jabatan 2023-2028. Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi kewajiban Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta berbakti kepada nusa dan bangsa. Rohaniwan disilakan kembali ke tempat. Penandatanganan berita acara pengucapan sumpah Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi.
Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi, Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi, serta Hakim Konstitusi disilakan kembali ke tempat. Hadirin disilakan duduk kembali. Bapak Presiden, hadirin yang kami muliakan, dengan penuh rasa syukur yang mendalam, kita telah menyaksikan bersama pengucapan sumpah Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi masa jabatan 2023-2028. Selanjutnya, perkenankan kami untuk menyampaikan pidato Ketua Mahkamah Konstitusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Presiden, hadirin yang saya muliakan, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang kasih-Nya tiada berbilang dan sayangnya tiada berkurang bagi seluruh umat manusia, termasuk kepada kita, bangsa Indonesia. Karena atas rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bangsa Indonesia dahulu dapat keluar dari masa penjajahan, dan hanya atas rahmat-Nya jualah bangsa Indonesia sampai saat ini masih dapat berdiri tegak di antara bangsa-bangsa lain di dunia, meski di tengah krisis global yang kini masih menjadi ancaman nyata bagi seluruh umat manusia. Bapak Presiden, para hakim konstitusi, dan hadirin yang saya muliakan, saat ini Mahkamah Konstitusi hampir genap berusia 20 tahun. Sebagai lembaga yang mengemban amanah reformasi, yaitu untuk mengawal konstitusi, terus mengalami ujian dan tantangan. Dinamika kehidupan masyarakat yang demikian cepat menuntut Mahkamah Konstitusi bergerak secara adaptif dalam menegakkan hukum dan konstitusi. Ikhtiar untuk membangun Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang transparan serta akuntabel terus dilakukan perbaikan dan dikembangkan sehingga mudah dijangkau oleh masyarakat secara umum dan para pencari keadilan pada khususnya, termasuk pengembangan transformasi teknologi untuk mendukung sarana dan prasarana persidangan. Hal itu dilakukan semata-mata agar publik senantiasa dapat berpartisipasi secara aktif, memantau setiap pelaksanaan tugas Mahkamah Konstitusi. Inilah wujud implementasi dan kesungguhan dalam membangun lembaga peradilan yang transparan dan akuntabel. Dalam hubungan antar sesama lembaga peradilan di dunia, beberapa kegiatan dan kerjasama telah dilakukan. Terakhir, penyelenggaraan World Conference on Constitutional Justice di Bali pada bulan Oktober 2022 yang diikuti oleh sekitar 100 negara. Kegiatan tersebut di samping berjalan lancar dan sukses juga mendapat pujian dari negara-negara peserta.
keberhasilan yang dicapai oleh Mahkamah Konstitusi dalam pelaksanaan tugas konstitusionalnya maupun dalam membangun jalinan kerjasama luar negeri. Itu bukanlah kerja individual, melainkan kerja kolektif institusi, termasuk dukungan dari kementerian dan lembaga terkait. Berbagai prestasi telah diraih, namun Mahkamah Konstitusi juga tidak luput dari berbagai ujian dan tantangan yang harus dihadapi. Akan tetapi kami yakin bahwa Tuhan tidak akan memberi cobaan di luar batas kemampuan hamba-Nya. La yukallifullahu nafsun illa wus'aha. Hadirin yang saya muliakan, Pemirsa, Anda baru menyaksikan pelantikan pimpinan Mahkamah Konstitusi di Jakarta Pusat, pemirsa, dan berikutnya kita ke informasi lainnya. Alasan terdesak kebutuhan hidup yang digunakan pelaku tindak kriminal seringkali hanya kedok belaka. Dan ini salah satu buktinya, pemirsa. Hendra Gunawan alias HG, eksekutor perampokan bersenjata api di Bank Arta Kedaton Makmur Lampung, ternyata berasal dari keluarga yang berada. Penelusuran iNews TV berdasarkan data alamat HG, yaitu di kawasan Kelurahan Jagabaya, Wai Halim, Bandar Lampung, ternyata merupakan rumah mewah 3 lantai. Dari keterangan sejumlah warga, HG dan keluarganya merupakan orang yang telah lama tinggal di lingkungan setempat. Hendra diduga memiliki beberapa usaha toko dan memiliki ekonomi yang mapan. Meski demikian, menurut warga, HG dan keluarganya tidak banyak bersosialisasi dengan warga dan terkesan menutup diri. Rumah HG pada Senin pagi tadi juga sepi, namun di halaman rumah ada kendaraan roda 4 dan roda 2 terparkir. Tertutup sih, ya rumahnya tinggi gitu, terus kita nggak pernah tahu gitu kalau dia itu ada di sini gitu, orang sini. Makanya Bapak juga nggak kenal kalau dia itu memang orang sini, karena artinya dia memang nggak pernah bergaul, nggak ada kontraksi lagi dengan keluarga sini, gitu. Maksudnya warga sini. Pelaku HG merupakan eksekutor perampokan dengan menggunakan 2 pucuk senjata api di Bank Arta Kedaton Makmur dan melukai 3 orang korban pegawai dan security bank pada Jumat lalu. Sebelumnya polisi menyatakan hasil urin terhadap pelaku positif narkoba dan mengandung 4 jenis narkoba, mengandung amfetamin, metamfetamin, dan benzodiazepin benzoat. Selain persoalan usahanya yang bangkrut, motif pelaku melakukan perampokan juga diduga akibat pengaruh narkoba. Saat ini pihak kepolisian tengah melakukan pengejaran terhadap 2 pelaku lainnya yang kini masih buron. Pemirsa, seorang bayi yang baru dilahirkan di Medan, Sumatera Utara diduga menjadi korban malpraktik di rumah sakit. iNews yang akan segera kembali. Sasa, tepung bumbu